Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama, meskipun kita beribadah online, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dan mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah, meskipun kami beribadah online di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami undang Engkau turut hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk hamba-Mu Bapak
Pendeta Emeritus Nikoraga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau pimpin ya Tuhan. Engkau pimpin kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita percaya kalau kita memiliki Tuhan yang begitu baik, bahkan teramat baik. Dan pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bersukacita, memuji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, dan kita akan memuji Tuhan teramat baik. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sediakan hati kita dan waktu kita untuk sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah bersama-sama sekalipun kami lakukan tetap di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa, mohon ampun atas segala dosa dan salah yang kami perbuat sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mohon kiranya curahan darah-Mu yang kudus menyucikan dan menghapus segala dosa dan salah kami, supaya doa-doa kami menjadi layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu membawa bangsa dan negara kami seutuhnya di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Ma'ruf Amin. Kami juga bawa di dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan terus menolong kedua hamba-Mu untuk bersatu padu bersama dengan para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, untuk terus dapat memerintah bangsa kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan ada pada para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk para staf yang bekerja bersama dengan Bapak Presiden, para penasihat Presiden, biar Tuhan juga terus akan memberikan hikmat bagi kedua hamba-Mu ini lewat para penasihat Presiden, supaya dapat memberikan masukan-masukan yang baik agar roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapak Surgawi untuk usaha untuk memerangi virus corona yang terus berlangsung. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami bersyukur bahwa waktu-waktu belakangan ini angka penderita COVID pun semakin menurun, sekalipun belum sangat signifikan, tapi kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terus Tuhan Engkau berkati, karyakan karya-Mu di atas bangsa ini. Kami memberkati para dokter, para perawat, para bidan, para tenaga medis, para petugas pemakaman, para sopir ambulans yang setiap saat terus bekerja untuk membantu pemerintah berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, kesehatan dari surga juga ada menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga pagi hari ini mau berdoa untuk segenap
sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Bapak Ibu yang sudah lansia kami juga bawa di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ma Erni yang sakit, Ibu Suwarsi kami bawa dalam tangan Tuhan, biar Engkau memberkati. Kami berdoa memberkati Mak Wayah, Pak Niko, Ibu Niko, Pak Dodo di usia mereka yang tidak lagi muda. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Gumeno, Ibu Gumeno, kami bawa dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan terus akan memberkati Pak Sulkan, Bu Sulkan, kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Maknyo, kami terus membawa setiap para lansia kami di dalam tangan Tuhan, biar tangan kasih karunia Tuhan akan menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk segenap sidang jemaat GKMI Kerasak yang lain. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang maha memberkati. Kau memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan pergumulan setiap sidang jemaat-Mu. Kami percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Kami juga berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan untuk kelahiran putra pertama dari Bapak Jeffrey dan Ibu Lena. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati proses kelahirannya dan sampai hari ini mereka diberkati dengan kesehatan. Kami berdoa untuk proses pemulihan pasca operasi sesar, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa juga terus memberkati anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Kami juga serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk desa di mana kami tinggal, Tuhan juga sertai dan berkati. Biarlah keamanan, kedamaian kami terus ada bersama-sama untuk menghidupi kehidupan di dalam anugerah Tuhan ini. Kami juga berdoa, ya Bapa memberkati Bapak Ibu Penatua dan Diaken, para pengurus komisi yang terus melayani dalam keterbatasan selama pandemi ini. Tuhan juga terus memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengarnya dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Kau berfirman. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat dalam
Yesus, ku percaya padamu. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung, tak henti-hentinya kenaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih setiamu, kebaikanmu, penyertaanmu yang tidak pernah meninggalkan kami, umat Kristiani yang ada di GKMI Kerasa ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami mau bersekutu beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan Engkau hadir di tiap-tiap keluarga. Dan biarlah Engkau Tuhan yang dipuji-puji, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar tiap-tiap kebenaran firman Tuhan yang hamba taburkan menjadi pegangan kami dalam menghadapi hari-hari hidup ini, di zaman akhir ini yang penuh dengan berbagai masalah, pergumulan dan penderitaan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah dalam suasana damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua dalam ibadah minggu ini. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 yang bunyinya demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin semua baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, yang memelihara, memegang firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema khotbah minggu ini ialah kasih Kristus tidak dapat memisahkan kita. Kasih Kristus tidak dapat memisahkan kita.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada sidang jemaat, menurut Alkitab, siapakah musuh kita? Apakah manusia? Ataukah setan, iblis jahanam itu? Saya yakin dan percaya kita semuanya percaya, yakin bahwa musuh kita ialah si iblis. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis telah berhasil menjatuhkan mereka. Mereka tidak memenuhi apa yang diperintahkan Allah. Iblis dengan segala macam cara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, Taman Eden, iblis terus berusaha mencari jalan yang terbaik, jalan keluar untuk mau menghancurkan iman orang yang percaya, yang mau melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak kuat sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti kita menyerah, pasti kita lemah, pasti kita akan mundur daripada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui berbagai hal di mana iblis berusaha untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah itu melalui rumah tangga, melalui ekonomi, masalah pekerjaan, apakah itu masalah penderitaan, masalah kesehatan, dan juga kita diolok, dihina, difitnahkan segalanya, kita dibenci. Kesemuanya ini merupakan cara-cara iblis untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis sesudah ia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa, dia bekerja terus sampai sekarang ini di seluruh dunia. Tidak heran kalau ada orang Kristen yang tidak tahan dalam menghadapi berbagai masalah, kesusahan dan penderitaan hidup. Bukan hanya orang Kristen, ada juga pendeta yang kecewa dengan Tuhannya. Ada juga pendeta yang betul-betul meninggalkan panggilannya, meninggalkan Tuhannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, namun ingat, ada harga yang harus dibayar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana cara iblis yang luar biasa itu bekerja bukan hanya untuk Adam dan Hawa saja, tetapi dia juga bekerja sampai sekarang ini. Kita ambil satu contoh dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ayub dikenal orang yang terkaya di negeri Uz. Dia mempunyai kriteria yang istimewa, yang hampir sama dengan Nuh. Dikatakan Ayub sini orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kriteria yang demikian ini tidak banyak hamba-hamba Tuhan, hanya orang-orang tertentu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Ayub, dia memiliki seorang istri dan 10 anak, 7 lelaki dan 3 perempuan. Ia memiliki harta kekayaan yang luar biasa dengan hewan-hewan. Dalam Alkitab mengatakan
ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, lalu 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, lalu 500 keledai betina. Ya. Kalau dihitung semua itu ada 11.500 ekor hewan. Dan dia mempunyai pembantu-pembantu atau budak-budak yang tidak sedikit, karena mereka diberi tanggung jawab untuk memperhatikan hewan-hewan ini. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan pada waktu itu Ayub, dia dihinggapi penyakit, dan ini kita melihat pekerjaan iblis yang luar biasa. Ayub kena sebuah penyakit yang betul-betul memalukan secara manusia. Tetapi Ayub, dia tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi ia menerima itu dengan tetap mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dalam cerita Ayub ini dikatakan, di mana dalam hari-hari kehidupan itu, hewan-hewannya itu dicuri orang, dirampok orang, dan pembantu-pembantunya itu dibunuh. Ada yang hidup datang melapor bahwa dia sendiri yang hidup, yang lain sudah meninggal, mati dibunuh perampok, hewan-hewan sudah dibawa. Yang lain lagi datang juga melapor begitu, bahwa kambing dombanya itu sudah dibawa lari orang. Itu tinggal saya aja seorang diri yang masih hidup. Nah, ada lagi yang memelihara lembu melaporkan bahwa lembu-lembu sudah dirampok orang dan kawan-kawannya itu sudah dibunuh, tinggal dia sendiri. Ini laporan dari dia. Dan yang terakhir, 500 keledai betina juga dirampok orang habis-habisan. Dan ada utusan yang datang melaporkan hal ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu, ke-10 anak itu, di mana mereka tiap-tiap hari hanya pesta makan minum di rumah anak-anak itu secara bergantian. Dan pada satu hari dikatakan rumah anak-anak itu roboh dan ke-10 anaknya itu meninggal kesemuanya. Melihat hal ini, istrinya tidak tahan, istrinya tidak sabar. Dan dia mengatakan, Ayub, sudahlah, sangkalilah saja Tuhanmu, lalu matilah engkau. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah perasaan Ayub pada waktu itu? Ayub sungguh-sungguh merasa menderita. Ayub sungguh-sungguh merasa susah pada waktu itu. Hartanya habis-habisan. Bukan hanya hewan, tetapi juga anak-anaknya meninggal semuanya. Kalau hanya satu orang meninggal mungkin tidak begitu masalah, tetapi semuanya meninggal. Bahkan istrinya sendiri tidak menolong dia, bahkan mengajar dia supaya menyangkali Tuhanmu dan matilah engkau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ambil pertanyaan, bagaimanakah perasaan Ayub pada waktu itu? Memang dia hampir putus asa, dia hampir menyerah. Ya. Bagaimanapun juga Ayub, walaupun dia orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Allah, tapi Ayub tetap manusia. Ayub, dia adalah seorang manusia, punya perasaan demikian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, Ayub tidak putus asa, Ayub tidak menyerah. Ia tetap mengasihi Tuhannya. Ia tetap percaya kepada Tuhannya. Dan ini sebenarnya menjadi pelajaran rohani yang sangat berharga bagi kita orang Kristen.
di masa-masa kita menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Kalau perkara-perkara yang manis, menguntungkan saja, menyenangkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau perkara-perkara masalah-masalah yang betul-betul mendukacitakan kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita menderita, apakah kita masih bisa mengasihi Yesus? Apakah kita masih tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan? Saya dan Ibu Niko menyadari sepeninggal anak kami Roy, betul-betul kami merasa kehilangan. Rasa-rasanya di pikiran ini tidak gampang untuk berhenti memikirkan anak itu. Berhari-hari, berminggu-minggu masih memikirkan tentang anak kami Roy. Karena harapan kami supaya Roy dapat dipakai sebagai alat bekerja untuk pemerintah ini, di kantor keluarga berencana, dan juga dia sebagai majelis jemaat Gereja Kristen Jawa Batang. Pada waktu upacara pemakaman kami melihat di TV, tapi tidak lengkap semuanya, dan ada berita yang datang mengatakan, "Opa, Roy sungguh luar biasa." Saya katakan, apanya yang luar biasa? Roy sungguh-sungguh, dia mempunyai kesan yang baik, kesan yang positif, kesan yang luar biasa. Apa yang baik dan positif dan luar biasa itu? Di mana kesan yang positif, yang baik itu bukan hanya dari Indonesia, bahkan juga dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Aduh, dalam hati kami, Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang juga kami harapkan, agar istri anak-anaknya juga dapat meneruskan apa yang baik daripada anak kami Roy. Sampai sekarang istrinya juga anak-anaknya itu belum merasa bahwa mereka itu berpisah dengan bapaknya, dengan papinya. Kami selalu memberikan penghiburan pada mereka supaya yang sudahlah sekarang ini kita masih menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup ini. Ya makin hari bukan makin ringan, makin hari makin banyak, makin hari makin berat. Pandanglah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ke semua itu. Karena rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Dan kami bersyukur pada Tuhan untuk kesemuanya itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak kesaksian bahwa baik dari kantornya maupun juga di gereja ia bekerja sama-sama dengan kawan-kawan sekerjanya. Itu sesuatu yang sungguh menyenangkan hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh dari Ayub ini kita belajar, katakan, bahwa Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ia tidak putus asa, tidak menyerah, tapi ia tetap percaya kepada Tuhannya. Tuhan Allah yang mengasihi dia, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena iman percayanya kepada Tuhan. Dan akhir-akhirnya kalau kita membaca kitab Ayub, di mana Tuhan memberkati Ayub dengan segala kelimpahannya. Di mana Tuhan memberkati dia, anak-anaknya diberikan dan juga hewannya itu dikembalikan lagi dengan berlipat kali ganda. Ini satu pelajaran rohani yang sangat berharga bagi kita sidang jamaat. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Apa yang menjadi kesusahan kita? Apa menjadi kerinduan kita? Apa yang di pergumulan kita? Datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Dan bersyukurlah, cepat atau lambat, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Firman Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu.
Aku tetap menyertai kamu hingga kesudahan alam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita adalah gereja yang berbahagia. Kita adalah umat Kristiani yang berbahagia, yang memiliki Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi peristiwa di Taman Eden, Ayub, sekarang jemaat Tuhan di Roma, mereka pun juga tidak luput daripada masalah. Iblis bekerja begitu luar biasa, begitu hebat. Banyak orang Kristen di Roma sungguh-sungguh menderita. Mereka mengalami kesakan penindasan aniaya dari Kaisar Nero, pemerintahan Romawi pada waktu itu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kaisar Nero, kaisar yang kejam, yang tidak manusiawi, yang tidak takut akan Tuhan. Dia menyusahkan umat Kristen yang ada di sana, di mana orang Kristen diadu dengan manusia, manusia dengan manusia. Kalau yang menang hidup, yang kalah pasti mati. Manusia diadu dengan hewan. Coba itu bagaimana itu? Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Orang Kristen dianiaya. Orang Kristen sungguh-sungguh menderita pada waktu itu. Nero sungguh kejam. Nero sungguh-sungguh tidak manusiawi. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita jangan heran, jangan kaget. Iblis bukan hanya bekerja di Taman Eden, bukan hanya di Roma saja, tapi juga bekerja di seluruh dunia, termasuk di negara kita, termasuk di tempat kita di sini, di desa kita ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kenyataan hidup sehari-hari, kita ini adalah golongan minoritas yang seringkali tidak diperhitungkan. Ya. Yang mayoritas merasa lebih kuat, lebih berkuasa daripada kita ini. Atau kita semua ini adalah anak-anak bangsa. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa kurang. Kita semua sama sebagai anak bangsa. Tidak sedikit gereja-gereja mengalami pergumulan yang berat. Di Aceh saja sudah dari tahun 2015 sampai sekarang izinnya itu belum dikeluarkan untuk membangun gereja. Gerejanya itu dibakar, gerejanya dirusak. Di tempat yang lain tidak dikeluarkan izin di Jawa Barat. Di tempat-tempat yang lain juga gereja dirusakin. Dan juga orang Kristen ada yang dibunuh, bahkan pendeta pun juga dibunuh. Ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini pekerjaan siapa ini? Ini pekerjaan iblis yang betul-betul bekerja dengan luar biasa untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang ingin menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ini adalah akhir zaman. Dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus sabar tabah. Kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi semua kenyataan hidup yang tidak mengenakan ini. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan surat pada jemaat di Roma, dikatakan kasih Kristus itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Kristus tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah yang menjadi tema kita. Manusia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Setan juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Boleh jadi di dunia kita berpisah, tetapi akhirnya kita akan berjumpa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Janganlah kita kaget. Janganlah kita terkejut. Janganlah kita tersinggung. Janganlah kita marah. Kalau kita diperlakukan tidak manusiawi, itu dipakai oleh iblis. Orang-orang itu dipakai oleh iblis untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ada 3 kali mengatakan kasih mengasihi sini. Itu menandakan kasih Allah kepada kita. Adakah juga kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita? Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, maka Dia pun juga mengasihi kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Kasih Allah tidak bisa memisahkan kita dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita hadapi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sering kali melihat juga di WA, di Facebook, ya, bahwa ada banyak anak-anak sekolah, anak-anak yang masih kecil itu sudah diperintahkan orang tuanya itu supaya jangan bergaul dengan anak-anak Kristen. Jangan bergaul dengan orang-orang anak-anak Kristen karena mereka itu anak orang kafir. Bahkan kita ini disebut orang kafir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apa artinya kata kafir itu? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan, kafir itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang yang menyebut kita kafir, tetapi hidupnya, orang kafir hidupnya lebih baik. Orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan itu lebih baik. Mereka mempunyai kitab suci dalam hati mereka. Mereka tidak ingin merugikan orang lain, tidak mungkin memisahkan orang lain, tidak mau menjelekkan orang lain. Karena apa? Mereka pun juga takut kalau mereka diperlakukan hal yang sama. Tetapi orang yang mengaku Tuhan, mengaku diri beragama, tetapi hidupnya tidak lebih baik dari orang kafir. Disinilah sebenarnya gereja dipanggil, orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi semua kenyataan-kenyataan yang ada ini. Ini semua merupakan satu proses mau menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Sekali kita percaya kepada Tuhan, selamanya kita percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup ini. Kalau Ayub saja, dia tetap mengasihi Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita pun juga begitu, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengasihi kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Ya. Barang siapa yang setia sampai ke akhir, ialah yang selamat. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ini masa-masa saat ini, sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah kesesakan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah hari depan. Kesemuanya ini merupakan gunung masalah. Tetapi kita jangan takut. Percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup untuk menolong kita. Asal kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menolong, saling memberkati, ya. Hadapilah hal-hal yang tidak mengenakan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan doa
Semoga Tuhan menolong mereka, mengingatkan mereka untuk sadar dari kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kasih Allah, ya. Kasih Allah itu betul-betul tidak dapat memisahkan kita dari apapun juga yang kita hadapi saat-saat ini. Jangan kita kecewa, jangan kita menyesal kalau kita menghadapi berbagai kesusahan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, ya. Banyak sekali yang kontak saya, Pak Niko, tolong doakan saya Pak, gini dan sebagainya. Bilang puji Tuhan, bersabar saja, ya. Bersabar pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Marilah sidang jamaat, janganlah kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan sesama kita. Sekali katakan, saling mengingatkan mereka, saling mendoakan mereka, menolong mereka dan memberkati mereka. Dan biarlah kesemua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali Allah mengasihi kita, selamanya Dia mengasihi kita. Kasih Yesus tidak dapat memisahkan kita dari segala hal. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman Tuhan bahwa kasih Allah tidak dapat memisahkan kita. Walaupun di sekeliling kami ada begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menyakitkan hati kami, membuat kami kecewa, membuat kami putus asa, membuat kami putus asa, menyerah. Namun Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu itu sungguh luar biasa kepada kami ya Tuhan. Tambahkan cinta kasih kami juga kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah juga sidang jemaat-Mu dengan segala masalah yang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hari depan mereka. Juga Tuhan, kami ingat mereka yang sudah lanjut usia dan kesehatan yang terganggu. Baik untuk Ma Erni, juga untuk Pak Gubernur dan Ibu, juga Pak Wandi, Pak Sulkan, juga yang lain-lain. Kami mohon Tuhan juga yang menjamah memulihkan mereka. Engkau taruh nama-Mu dalam hati mereka. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu di sini dengan segala masalah yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami di luar kota, mereka yang melayani, mereka yang bekerja, yang kuliah juga. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan penjagaan penyertaan-Mu kepada jemaat Tuhan di GKMI Kerasa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara Chris di Taiwan, juga Tuhan memberkati dia, yang juga selalu mendoakan kami di sini. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk corona ini Tuhan, kalau boleh Tuhan Yesus Engkau hentikan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan segala usahanya, dengan segala pekerjaan yang keras untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, juga yang lain-lain. Tuhan tolong pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk Warta Jemaat Minggu 29 Agustus tahun 2021. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan yang kedua, diberitahukan kepada semua jemaat minggu depan akan diadakan ibadah tatap muka dengan petugas sebagai berikut. Untuk liturgos Ibu Wawa, untuk doa syafaat Ibu Yuni, untuk warta jemaat Bapak Samuel, untuk LCD Saudari Asira, dan pengkhotbah Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Dan kami himbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bagi yang kurang enak badan boleh melaksanakan ibadah di rumah, dan yang sehat tetap bisa mengikuti ibadah tatap muka. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, khususnya tanggal 22 Agustus Suster Tung, tanggal 25 Agustus Saudari Ratna. Kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang keempat, kami mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama dari Bapak Jeffrey dan Ibu Lena. Kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Kami tetap menghimbau Bapak Ibu semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pujian sudah kita naikkan, firman Tuhan sudah kita dengar, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin di
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin kita dari awal sampai pada akhirnya. Sidang jemaat, siaplah, bersedialah untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengaruniakan padamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.